Selamat malam pemirsa, urusan pemilu tak serta-merta usai setelah KPU menetapkan hasilnya. Kini pertempuran bergeser di Mahkamah Konstitusi yang gelar sidang perdana perselisihan hasil pemilihan presiden. Baik kubu pemohon Anies Mohaimin dan kubu pemohon Ganjar Mahfud sama-sama minta MK untuk menggelar pemilihan suara ulang dan meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2. Kick off sengketa Pilpres 2024, kita bahas lengkapnya. Saya Abraham Silaban. Anda menyaksikan The Prime Show. Sidang perdana gugatan Pilpres di Mahkamah Konstitusi hari ini dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo dan dihadiri 8 hakim. Pasangan nomor urut 1 Anies Mohaimin menjalani sidang perdana gugatan Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi. Anies Mohaimin mendatangi Gedung Mahkamah Konstitusi untuk menjalani sidang perdana PHPU gugatan mengenai hasil Pilpres 2024. Pemohon tim Anies Mohaimin membacakan laporan yang berisikan kecurangan dalam pemilu 2024 dan campur tangan atau cawe-cawe dari presiden dalam pemilu 2024. Dengan menyandingkan survei antara sebelum dan sesudah adanya intervensi kekuasaan, terdapat kenaikan tidak wajar sebesar 34%. Hanya dalam kurun waktu 5 bulan terhitung sejak Oktober 2023 sampai dengan Februari 2024. Ini sesuatu yang sangat luar biasa, menunjukkan ada intensi kecurangan yang dahsyat. Alhamdulillah, kami baru saja menyelesaikan sidang pertama di Mahkamah Konstitusi. Sidang berjalan lancar, teman-teman semua tadi mengikuti juga. Kita tadi memaparkan apa yang menjadi concern kami. Kami tadi tegaskan bahwa peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Pilpres pemilu kemarin yang penuh dengan berbagai kekurangan, penyimpangan yang memiliki dampak pada kualitas demokrasi kita dan arah Indonesia ke depan. Sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan pendahuluan untuk tim paslon nomor urut 3, Ganjar Mahfud. Dalam sidang tersebut, Ketua Tim Hukum Ganjar Mahfud melalui Todung Mulya Lubis menekankan adanya penyalahgunaan kekuasaan dan ketidaknetralan aparatur negara dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Cukup intervensi kekuasaan, ketidaknetralan aparat penegak hukum, aparat sipil negara atau ASN maupun kepala desa, politisasi bantuan sosial, blackmail campaign, dan pelanggaran-pelanggaran lainnya yang seluruhnya bersumber dari satu hal, adanya nepotisme yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo yang kemudian melahirkan abuse of power, terkoordinasi guna memenangkan pasangan calon nomor urut 2 dalam satu putaran. Kita bisa menikmati kebebasan menyuarakan pendapat. Hanya setelah reformasi kita menikmati demokrasi yang lebih bebas dan terbuka. Hanya setelah reformasi seluruh warga negara mendapatkan hak mereka untuk memilih pemimpin yang mereka percayai. Dan hanya setelah reformasi kita bisa menegaskan aturan bahwa periode kepemimpinan harus dibatasi. Rencananya sidang akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis 28 Maret 2024 pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat. Ya pemirsa, sidang perdana sengketa Pilpres 2024 sudah dimulai. Kita akan bahas bersama dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir di studio saya. Di sebelah kiri saya adalah Pak Marar Siahaan, Hakim Mahkamah Konstitusi tahun 2003-2009. Selamat malam, selamat datang Pak Marar. Selamat malam. Dan sebelah kanan saya ada Bung Refli Harun, anggota tim hukum Anies Mohaimin. Selamat malam, Bang Refli. Selamat malam. Dan ada juga Bang Afandi Ismail, Koordinator Presidium Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi. Selamat malam, Bang Afandi. Selamat malam, Bang. Dan bersama kita melalui sambungan Zoom, Bung Vincentius Mendrova, tim hukum Ganjar Mahfud. Selamat malam, Bung Vincent. Selamat malam, Bang. Selamat malam. Ya, saya ke Bung Afandi terlebih dahulu ya. Bung Afandi, ini kita hadirkan karena kita sering mendengarkan apa yang diorasikan di lapangan. Bang Refli dan juga Pak Morar kerap kali menjadi koordinator aksi demo. Tapi berbicara soal demo, kita saksikan dulu unjuk rasa yang digelar di sela-sela sidang perdana sengketa Pilpres 2024 yang sempat diwarnai kericuhan di kawasan Patung Kuda.
Unjuk rasa dua kubu yang berbeda di depan gedung Mahkamah Konstitusi diwarnai kericuhan. Kericuhan bermula setelah pendukung pasangan calon nomor urut 1 terprovokasi dengan ejekan yang dilontarkan massa yang mendukung keputusan KPU. Sempat terjadi saling lempar batu di jalanan. Namun polisi yang sudah berjaga di depan gedung Mahkamah Konstitusi langsung memblokade untuk memisahkan kedua kubu. Kericuhan tidak berlangsung lama setelah massa pendukung calon nomor urut 1 membubarkan diri. Ya, saya ke Bang Afandi ya. Bang Afandi, Ya. Anda bisa jelaskan kepada kami apa sebetulnya yang terjadi dalam aksi demonstrasi sehingga terjadi gesekan seperti tadi? Baik, jadi saya kira beberapa minggu terakhir ya, pasca pemilihan 14 Februari 2024, seperti yang Abang saksikan, biasa Abang turun ke lapangan, bahwa kami di Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi yang sebelumnya Gerakan Masyarakat Sipil Selamatkan Demokrasi Indonesia sangat intens, sangat kontinu melakukan aksi-aksi demonstrasi, baik itu di KPU, di Bawaslu, di DPR, dan terakhir juga tadi pagi Di Mahkamah Konstitusi. di Mahkamah Konstitusi. Ya cuman memang saya pribadi tidak turun ke lapangan, tetapi kawan-kawan yang tergabung di koalisi itu turun bersama dengan elemen-elemen gerakan yang lainnya. Dan memang sudah seperti itu. Oke. Jadi ya kami sebagai anak muda, saya sebagai anak muda yang juga mahasiswa, sangat menyayangkan sebenarnya Bang, karena selalu saja hampir setiap kali demonstrasi selalu ada masa tandingan. Ini baru kita saksikan belakangan ini Bang Refli, yang dahulu kala saya di Makassar juga demonstran gitu kan, kemudian di Jakarta juga kemarin-kemarin itu sangat intens juga menyikapi persoalan-persoalan kebangsaan. Apa yang Anda sesalkan? Bukankah kemudian kemerdekaan berpendapat bisa saja disampaikan oleh siapapun dari kelangan manapun? Betul. Cuman yang kita saksikan fakta di lapangan, kawan-kawan di sebelah, ya benar atas nama demokrasi semuanya berhak kan gitu ya, yang pro maupun kontra. Tetapi yang mengherankan kita, kenapa selalu di waktunya bersamaan, di waktu yang bersamaan? Kita di Bawaslu juga demikian, kita di KPU juga demikian, kita di DPR juga demikian, ini di MK juga demikian. Anda mensinyalir apa? Ya, mohon maaf ya, saya bersama kawan-kawan juga selalu mendapatkan bocoran dan saya juga menyaksikan langsung bahwa ya itu adalah masa-masa yang dimobilisasi. Karena ada grup WhatsApp-nya, kan gitu ya, anak-anak SMK, kemudian mahasiswa, ya maybe anak-anak masih mahasiswa baru, kemudian dimobilisasi dengan uang 50.000 dan itu ada kok di WhatsApp. Sebentar, kalau bicara soal mobilisasi, ada juga tudingan yang sama diarahkan kepada Anda yang secara maraton melakukan aksi, jangan-jangan Anda juga dimobilisasi oleh kelompok kepentingan tertentu, dalam hal ini Pilpres. Ya, ya kalau dari kami gitu ya, apalagi ini bulan puasa nih, Bang Abraham Silaban gitu ya, Abang bisa lihat bahkan sampai pada tanggal 19 itu ya, sebelum tanggal 20 pengumuman dari KPU, kita aksi sampai malam hari, puluhan ribu massa diprediksi itu sampai 20.000 massa di DPR, ya itu semuanya nggak ada yang dibayar, nggak ada yang dimobilisasi, kan gitu. Tapi singkat, apa yang ingin Anda suarakan sampai pada akhirnya kemudian harus berlanjut ke Mahkamah Konstitusi aksi unjuk rasanya? Ya seperti yang disampaikan tadi bahwa ini kan fasenya kita ke Mahkamah Konstitusi. Artinya itulah prosedur konstitusional yang harus dilalui, kan gitu. Ya meskipun kalau saya pribadi sebenarnya jujur saja hati kecil saya masih mengatakan bahwa kita tidak punya ekspektasi yang lebih dengan MK, dengan apa namanya, dengan track record yang baru-baru ini, kan gitu ya. Ketika kemudian salah satu paslon di sana ada anak presiden yang kemudian bisa diloloskan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, tetapi bahwa itu adalah sebuah prosedur konstitusional, ya harus dilalui. Nah, itu, saya kira itu. Saya ke Bung Refli, tapi sebelum ke Bung Refli,
yang tadi tim hukum dari Pak Anies dan Pak Muhaimin juga sudah menyampaikan petitumnya. Ya. Ada Pak Bambang Wijayanto. Tapi kemudian apa yang disampaikan tadi dinilai oleh Pak Yusril cuma narasi saja, cuma tanpa bukti dan lain sebagainya. Kita akan dengarkan apa yang disampaikan oleh Pak Yusril Iza Mahendra selaku tim hukum pihak terkait, dalam hal ini tim hukum Prabowo Gibran. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Kaligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan dan Yahya Muhaimin. Dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami untuk menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain-lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta. Ya, saya ke Bang Refli, Ya. selaku anggota tim hukum, jangan-jangan Anda juga yang ikut menyiapkan dalil gugatan sepanjang itu, Ya. dan kemudian selama itu dibacakan tadi, kalau nggak salah 90 menit waktunya, disebutkan narasi minim bukti. Iya, saya kira Prof Yusril ini sudah agak lupa ya, bahwa memang tahapnya belum pembuktian. Ini kan baru membacakan, baru pembacaan permohonan. Dalil pemohon. Ya kan? Nah, cuman memang pemeriksaan pendahuluan langsung digabung ya, tidak ada lagi perbaikan. Memang diperketat ya hukum acaranya karena memang waktu ya. Nanti pembuktiannya nanti mulai Senin. Kalau sekarang belum pembuktian itu satu hal ya. Hal yang kedua ya. Kalau tadi disampaikan Pak Uci Kaligis dan sebagainya, ini ada Pak Maru ya, Pak Marwar Siaan. Memang secara umum proses persidangan itu sama di pengadilan lain dan di MK. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang sangat signifikan kalau MK. Yang kita permasalahkan ini adalah sebuah fenomena dari Sabang sampai Merauke. Bukan a spesifik kasus, bukan kasus yang spesifik. Bisa dibayangkan kalau kita misalnya mau deploy ya kan, bukti baik ahli, saksi dan lain sebagainya, bisa dibayangkan berapa kontainer yang kita harus deploy untuk meyakinkan bahwa setiap apa yang kita omongkan itu, yang misalnya katakan ada perbedaan suara 1 juta alat bukti dan lain sebagainya, kan nggak mungkin. Karena itu memang persidangan di MK sendiri ada sebuah keterbatasan yang kemudian kita harus memilih. Nah, apa yang kami pilih adalah sebuah tema mengenai tidak konstitusionalnya Pilpres ini. Jadi Pilpres ini melanggar konstitusi. Bagaimana melanggarnya? Melanggarnya itu yang paling utama adalah keterlibatan istana untuk memenangkan paslon 02. Dan itu ada bukti-buktinya. Oh iya, sekarang saya tanya, nggak usah pakai bukti. Kita tanya, Anda yakin nggak pemilu ini curang? Yakin nggak? Saya tanya, yakin nggak pemilu ini curang? Itu kan dugaan Anda. Nggak berani kan? Berani nggak? Oke, saya tanya, Pak Maru yakin nggak pemilu ini curang? Yakin kan? Jawaban saya. Nah, yang kedua, saya tanya, yakin nggak bahwa kecurangan itu bersifat massal atau masif? Kalau dua ini yakin, maka pertanyaan ketiga saya, yakin nggak kalau kecurangan yang ada yang bersifat massal dan atau masif tersebut digerakkan oleh sebuah struktur kekuasaan, istana presiden? Kalau saya yakin dan buktinya banyak, kasat mata buktinya, yang namanya pork barrel politik itu, politik gentong babi gitu. Ya? Dia pakai bansos, dia pakai mobilisasi, dia pakai intimidasi. Dan itu bisa dikaitkannya nanti dengan elektoral. Iya, dia penggunaan aparat dan lain sebagainya. Saya katakan,
Kalau kita pakai piramida kecurangan, kalau intimidasi di atas, batal pemilu itu. Karena itu nggak ada obatnya lagi. Dan intimidasi Kalau itu bisa dibuktikan? Oh, bisa buktikan. Orang setiap hari kita mendengarkan bagaimana kepala desa yang tidak hadir misalnya. Nah, cuma persoalannya adalah ada dua hal yang kita minta juga dari Hakim Konstitusi ya. Kan memutuskannya berdasarkan hukum dan keadilan, ya kan? Jadi otak dan hati nurani, kan begitu. Jadi kalau kita melihat dari sisi Yusril kan melakukan tugasnya hanya berdasarkan pikiran saja, tapi hati nuraninya ditutup, ya kan? Kalau kita mau membuka hati sedikit saja, kita tahu betul yang namanya kecurangan. Saya kasih fakta ya, yang fakta yang menohok, yang tidak lazim, ya. Dan scientific approach bisa membuktikan ini sebenarnya. Suara Pilpres itu lebih banyak 12,4 juta dibandingkan suara pilek. Bayangkan. Padahal mereka diberikan surat suara yang sama at the same time, dalam waktu yang sama. Nggak bisa pemilunya. Kalaupun ada yang pindah dan tidak diberikan surat suara DPR misalnya, itu kecil sekali jumlahnya. Itu satu, 12,4 juta lebih banyak Pilpres. Dan yang lebih aneh lagi, suara partai pendukung paslon 1 itu lebih banyak 3 juta lebih dibandingkan suara Anies Mohaimin. Di Ganjar, suara paslon pendukung yang which is cuma 2 dan satunya tidak lolos parliamentary threshold, yaitu P3, lebih banyak 7 juta lebih dibandingkan suaranya Ganjar Mahfud. Tapi suara 02 lebih banyak 24 juta dibandingkan suara pendukung. Jadi kalau yang lainnya minus 3 juta, minus 7 juta, ini plus 24 juta. Nah, dari sisi angka seperti ini saja udah nggak masuk akal. Kalau Anda bicara mana buktinya dan lain sebagainya, how come membuktikan 24 juta? Tetapi kalau pakai kita nalar yang wajar, scientific approach, kita tahu bahwa kita ada statistik yang bisa dipertanggungjawabkan bahwa itu tidak wajar. Itu baru satu termasuk sisi. Dokumen-dokumen yang menjadi bukti. Iya, itu baru satu sisi. Saya nanti ke Bang Vincent ya. Bang Vincent dari tim hukum Ganjar Mahfud juga menyampaikan ada hal-hal yang dirasa menjadi keberatan. Ini terkait dengan dugaan kecurangan dan lain sebagainya. Saya nanti ke Anda, tapi kita harus break sejenak dan saya nanti ke Pak Marwarar. Kami akan kembali saat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam The Prime Show bersama saya Abraham Silaban. Saya masih bersama dengan Bang Refli Harun, Pak Afandi Ismail, Pak Marwarar Siahaan dan juga Bung Vincentius Mendrova dari tim hukum Ganjar Mahfud. Sebelum saya nanti akan memberikan sebentar ya kesempatan kepada Pak Refli, saya akan hadirkan apa yang disampaikan oleh Pak Oto Hasibuan selaku tim hukum terkait. Ini Prabowo Gibran yang berpendapat bahwa dalil pemohon yang disampaikan oleh Anies Mohaimin lebih banyak mendiskreditkan pemerintah dan akan ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Perkara ini hanyalah merupakan penggiringan opini masyarakat. Coba kita bayangkan ya, ini bukan permohonan suatu pengujian undang-undang. Ini adalah sengketa. Ya, sengketa Pilpres. Kalau namanya sengketa, ada pihaknya. Pihak termohonnya itu KPU. Tetapi tidak ada satupun saya lihat di sana itu yang dipersoalkan tentang apa yang dilakukan oleh KPU. Perbuatan yang dilakukan KPU tidak ada dipersoalkan. Yang dipersoalkan justru adalah persoalan yang adalah tindakan-tindakan dari pemerintah dan presiden yang tidak merupakan pihak di dalam perkara ini. Ini kan aneh nih. Bahkan juga tidak ada dipersoalkan juga ada kesalahan dari paslon nomor 2. Jadi posisi paslon nomor 2 sangat benar. Tidak ada satupun yang dipersalahkan perbuatan dari paslon 2. Justru yang dipersoalkan adalah yang dilakukan oleh pemerintah yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan perkara ini karena dia tidak pihak. Ya kan? Dia tidak pihak di dalam perkara ini. Jadi terlihat memang ini adalah upaya-upaya yang subjektif dari pihak pemohon untuk mendiskreditkan pemerintah, khususnya Pak Presiden dan secara pribadi juga untuk Pak Gibran Rakabuming Raka. Iya, itu dia yang disampaikan. Pak Refli, bagaimana Anda menjawabnya?
Iya, lagi-lagi dia tidak paham jenis atau karakter sengketa pemilu ya. Jadi kalau kita bicara di MK itu memang berbeda dengan pengadilan perdata atau pidana di mana kuat sekali para pihak itu. Kalau di MK karena ini adalah pengadilan yang mengikat semua pihak. Misalnya putusan ini diambil tidak hanya mengikat pihak yang bersengketa, tapi juga mengikat rakyat Indonesia. Karena itulah kalau kita mempermasalahkan kekuasaan, maka itu sangat sah dan sangat absah. Nah, satu lagi yang ingin saya pakai scientific approach itu. Oktober itu survei pasangan Prabowo sebelum ngambil Gibran itu 34. Lalu dalam jangka waktu kurang dari 4 bulan menjadi 58. Jadi tambah berapa itu? Tambah 24. Pertanyaannya secara teoritis ya, input apa yang Anda butuhkan untuk output naik 24% hanya dalam jangka waktu 4 bulan. Nah, kalau kita misalnya ngomong sama surveyor atau pollster, ya mereka akan pasti heran. Bagaimana mungkin kita menggenjot angka yang sedemikian luar biasa. Ada lagi misalnya, angka di sebuah daerah di Sulawesi Utara itu mendapatkan pada 2019 mendapatkan 9%. Sekarang dapat 75%. You can imagine. Bayangkan. Jadi banyak sekali kalau kita. Nah, karena itu kita harus menggunakan pendekatan saintifik. Itulah sebabnya kita membutuhkan ahli, tidak hanya sekedar saksi begitu. Oke, saya geser ya ke Bang Vincentius. Saya ke Abang. Ya. Ya, dalam petitumnya disebutkan bahwa Anda selaku tim hukum meminta MK membatalkan ataupun mendiskualifikasi paslon 2 dalam hal ini. Dan kemudian ada narasi kemudian yang diarahkan kepada kubu Anda, mengapa protes demikian tidak di awal saja, kemudian sebelum pemungutan suara dilakukan, sehingga pada akhirnya ketika kesannya sudah pemungutan suara dilakukan, yang ada hanyalah tidak legowo atau tidak terima terhadap hasilnya. Karena pada prakteknya paslon Anda mengikuti setiap proses yang mana paslon yang Anda minta didiskualifikasi juga ada di sana. Baik, jadi pertama bahwa betul petitum kami ada 2 hal penting di sana. Yang pertama adalah meminta Majelis Hakim MK untuk mendiskualifikasi paslon 02 Prabowo Gibran, dan yang kedua adalah melakukan pemungutan suara ulang se-Indonesia di semua TPS yang ada di Indonesia. Petitum itu tentu didasarkan pada posita kami, dalam dalil-dalil posita kami sudah sampaikan, sebagaimana tadi sudah dibacakan oleh Prof. Todung Mulya Lubis dan rekan-rekan, bahwa hal yang menjadi sorotan kita di sini adalah terjadinya nepotisme dalam pemilu 2024 ini, khususnya Pilpres, di mana nepotismenya itu yaitu akibat dari putusan nomor 90 itu lahirlah nepotisme itu, di mana presiden yang sedang menjabat dan cawapres, salah satu cawapres itu adalah anak kandung dari presiden yang sedang menjabat. Nah, akibat dari terjadinya nepotisme itu, maka lahirlah abuse of power yang terkoordinasi. Kami menyebutnya adalah abuse of power terkoordinasi. Apa itu abuse of power terkoordinasi? Tentu kita sudah tahu bersama bagaimana hubungan, bagaimana relasi antara kekuasaan dalam hal ini presiden dengan pasangan Prabowo Gibran, yang mana cawapresnya adalah anak kandung dari presiden yang sedang menjabat. Di momen yang bersamaan, di momen masa-masa kritis dalam kampanye-kampanye tersebut, ada waktu yang bersamaan juga kebijakan pemerintah, dalam hal ini Presiden Jokowi, khususnya dalam pembagian bansos. Dan bansos ini dipersonalisasikan bukan kepada pemerintah, tetapi kepada presiden, yaitu Joko Widodo. Tentu
ini salah satu yang yang memang kita ungkap di dalam permohonan kita ini. Dan saya pikir bukan hanya itu saja. Kalau disampaikan bahwa kita tidak ada laporan-laporan, ini kami menegaskan bahwa kepada Bawaslu, saya pikir laporan kami ini baik di Bawaslu RI sampai di Bawaslu Kabupaten Kota, itu kita sudah membuat laporan-laporan terkait dengan dugaan kecurangan-kecurangan semasa kampanye hingga sampai pada pencoblosan tanggal 14 Februari kemarin. Dan kami sampaikan bahwa faktanya banyak sekali laporan kami yang memang tidak diproses oleh Bawaslu. Nah, inilah kemudian kami melihat bahwa dalil terstruktur, sistematis dan masif ini sepertinya ini belum terakomodir di dalam kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Bawaslu itu sendiri. Nah, kami menilai bahwa ada kekosongan hukum di sana. Kalau kita lihat di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya tentang TSM itu hanya mengatur 2 hal di sana, yaitu soal tata cara prosedur gitu ya, dan yang kedua soal politik uang. Nah, sedangkan yang berkaitan dengan nepotisme, sedangkan yang berkaitan dengan abuse of power terkoordinasi ini belum termakna dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ini. Dan itulah momentum Hakim MK bisa membuat satu putusan yang progresif dalam memutus permohonan PHPU di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya akan ke Pak Marwarar ya. Pak Marwarar, disebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi diminta untuk melakukan putusan progresif. Meminjam istilah Pak Mendrova, kemudian juga dari kubu Anies Mohaimin diharapkan ada putusan yang bersifat terobosan dan lain sebagainya. Sejauh ini apakah Anda menilai hal tersebut bisa dilakukan? Iya. Jadi sebelum saya ke sana, saya kira apa yang diungkapkan juga Pak Yusril tadi dengan Pak Otto yang menjadikan permohonan tadi itu di underestimate lah, seolah-olah itu kecil dan juga meleset begitu. Barangkali ada yang harus dipahami di sini. Saya bekas hakim di peradilan umum yang juga terikat pembuktian yang sangat mikro dulu, dengan pindah ke Mahkamah Konstitusi tentu berbeda proses pembuktiannya itu, yang melihat secara makro dan lebih luas bersifat nasional seperti itu, sehingga apa yang menjadi titik tolak Pak Otto tadi menurut saya agaknya jauh panggang dari api, kira-kira begitu. Nah, kalau kita melihat apa yang disebutkan tadi permohonan yang saya melihat itu tadi pagi sampai siang sangat dramatis, dalam arti sangat dahsyat begitulah, tetapi mereka memperkecil. Menurut saya itu layaklah dia kan membela pihak yang boleh dikatakan pemenang, yang bisa katakan pemilu. Tetapi kalau dikatakan tadi bahwa permohonan hanya mempersoalkan tindakan presiden, nah inilah cara melihat yang sangat mikro itu dan terbatas begitu. Iya. Tadi Pak Bambang Wijayanto sempat mengutip juga ada MK Austria yang sempat membatalkan presiden terpilih di tahun 2016, Kenya, Ukraina dan Maladewa juga pernah melakukan hal serupa. Ya, saya kira kalau di dunia itu bisa terjadi yang kita lihat dalam sistem lain. Tetapi di sistem kita dimungkinkankah? Dimungkinkan bahwa sampai masa pemilihan yang lalu tidak ada kasus seperti ini. Tidak ada campur tangan presiden seperti ini yang disebut cawe-cawe yang sangat dramatis, nepotisme dan lain sebagainya, itu tidak ada. Dan saya ikut dulu dalam 2 kali persidangan sengketa pilpres gitu, tidak menemukan hal semacam ini. Tetapi ini saya hanya melihat dari media, misalnya seperti dikatakan tadi. Sekalipun bahwa terstruktur, sistematis dan masif itu juga sudah digaungkan dalam gugatan atau sengketa di masa lalu. Ya, artinya tidak seperti ini terbukanya, yang menurut saya juga di masa ketika saya memperhatikan dalam proses, saya juga agak tercengang kok seorang presiden yang sudah mengangkat sumpah jabatan ya, setia kepada Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Tetapi Anda perhatikan pemecatan seorang hakim konstitusi aja sebagai contoh, di mana tanpa prosedur diberhentikan juga oleh presiden. Kemudian di situ juga seorang hakim yang masuk tanpa prosedur, itu menjadi suatu hal masalah konstitusi yang sangat besar. Terlepas bahwa itu adalah ada persoalan konstitusi di sana, bagaimana kemudian membuktikan bahwa ada peristiwa elektoral yang di sana terjadi, andai kata itu dianggap
menaikkan elektabilitas yang begitu signifikan tadi disebutkan oleh Pak Refli? Ya kalau pengalaman kita dalam skala yang lebih mudah, kalau kita melihat saja misalnya surat suara sah, ya lebih kecil dari dalam jumlah pemilih di situ, atau surat suara sah melebihi dari jumlah pemilih yang hadir, dan itu ada di satu sisi, itu dengan mudah kita akan melihat itu. Teknik daripada pembuktian seperti ini tidaklah seperti di dalam persidangan peradilan umum, karena semua itu bisa dilihat. Kalau seperti dikatakan Pak Refli tadi, ada 24 juta suara lebih dari jumlah pemilih, kita menemukan hal-hal semacam itu, tetapi dalam skala yang lebih kecil dulu di dalam pemilihan Apa yang legislatif. harus dibawa untuk bisa membuktikan dugaan itu? Ya kalau dia angkat tentu sajalah apa yang disebutkan hasil rekapitulasi itu. Tetapi masalahnya sekarang dengan selisih seperti yang ada ditetapkan oleh KPU itu bukan itu lagi menjadi titik soal. Kenapa bisa terjadi seperti itu kan? Ini menjadi masalah yang disebutkan bahwa persoalan masifnya itu justru itu menjadi persoalan besar yang di dalam teori pembuktian Mahkamah Konstitusi bisa justru menggeser beban pembuktian terhadap KPU. Apa yang Anda lakukan ini bisa Anda buktikan nggak? Misalnya kalau dikatakan bahwa surat suara tadi lebih kecil daripada jumlah yang ada bagi satu pasangan, itu tentu pergeseran beban bukti itu bisa dilakukan oleh MK. Jadi dan disitulah yang nanti akan mengusik nalar hakim ya untuk melihat apabila itu menjadi fakta yang ditemukan dalam persidangan. Tapi kita harus break sejenak. Saya akan kembali saat lagi dalam The Prime Show. Tetaplah bersama kami. Sidang perdana gugatan perselisihan hasil pemilihan umum atau PHPU hari ini mulai digelar di Mahkamah Konstitusi. Tim hukum Amin dan TDK Ganjar Mahfud sudah bersiap dengan bertumpuk bukti. Terkait hal tersebut, Gibran Rakabuming Raka mengomentari gugatan hasil Pilpres 2024 yang diajukan oleh tim Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud. Gibran bahkan seolah menyindir jika jagoannya kalah, apa minta diulang lagi. Gibran menegaskan pasangan calon nomor urut 1 dan 3 agar menempuh jalur yang sesuai apabila keberatan dengan hasil Pilpres 2024. Jika nomor 1, nomor 3 ada hal-hal yang kurang berkenan, silakan diproses melalui jalur-jalur yang sudah ada. Oke? Kalau pemilu diulang tanpa Mas Gibran itu tanggapannya gimana? Misalnya nanti diulang, terus jagoannya kalah, apa minta diulang lagi? Apakah minta diulang sampai menang? Itu. Sekali lagi, kalau ada yang kurang berkenan, silakan melalui jalur-jalur yang sudah ada, ya. Kan sudah ada mekanismenya sendiri-sendiri. Dalam tuntutan perselisihan hasil pemilihan umum, Timnas Anies Mohaimin dan TDK Ganjar Mahfud meminta diselenggarakan pemilu ulang dengan mendiskualifikasi Prabowo Gibran. Ya, kita lanjut kembali berdialog. Saya kembali ke Bung Afandi ya. Bung Afandi, tadi apa yang disampaikan oleh Gibran itu menarik. Ketika disebutkan bahwa andai kata memang pemilu diminta diulang, tidak diulang, apakah harus diulang sampai menang? Kira-kira demikian. Tapi lepas daripada itu, ada yang disampaikan dalam petitum. Anies Mohaimin menyampaikan bahwa mendiskualifikasi calon wakil presiden nomor 2 saja, Gibran saja. Anda sependapat dengan itu? Baik, jadi sebelum saya jawab apa yang ditanyakan oleh Bang Abraham, ini mindset publik harus bisa kita luruskan. Bahwa sebenarnya kalau dari kami ya, khususnya dari Koalisi Nasional Penyelamat Demokrasi, Bang Abraham, bahwa serangkaian aksi yang kita lakukan itu jangan kemudian dijustifikasi semata-mata untuk kepentingan salah satu paslon tertentu. Tapi ada satu ekspektasi, ada satu misi yang besar, yaitu apa? Yaitu menyelamatkan demokrasi. Nah, kita tahu bahwa 26 tahun, menuju 26 tahun, kita akan memperingati reformasi. Ya, 21 Mei mendatang, kurang lebih 2 bulan ke depan, 26 tahun reformasi.
mestinya kan demokrasi kita semakin matang. Demokrasi kita benar-benar, kalau kata Abraham Lincoln, pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tapi kan sekarang faktanya tidak. Pemerintahan dari penguasa, kan gitu ya, oleh penguasa dan untuk penguasa. Nah, sehingga dalam konteks itu tadi, ya bagi saya, ya jawaban Gibran itu sebenarnya apa ya? Jawaban tidak intelektual, ya kan? Iya, saya sebagai anak muda mengatakan demikian, kan gitu. Apa gunanya kemudian kita berteriak tentang demokrasi, tapi substansinya bukan demokrasi tapi feodal. Nah, inilah yang sedang dibangun oleh... Jawaban intelektual yang Anda ekspektasi seperti apa? Ya harusnya dia sampaikan bahwa dia mestinya mendukung penegakan demokrasi, kan gitu. Meskipun hari ini berdasarkan pengumuman KPU sebagai pihak yang diuntungkan. Tapi kan sebagai sosok anak muda, kan gitu ya, kemudian menjadi kontestan dalam Pilpres dan diuntungkan oleh hasil KPU, ya mestinya menjawabnya dengan narasi-narasi yang lebih intelektual, kan gitu. Saya geser ke Bang Refli ya. Bang Refli, ada frasa atau dalam petitum yang disebutkan mendiskualifikasi calon wakil presiden saja. Apakah dasar dari ini semua? Iya, jadi kita melihat ada dua jenis pelanggaran yang kita garis bawahi ya, yaitu pelanggaran yang kita anggap betul-betul pelanggaran konstitusi tadi, bansos, kemudian mobilisasi, kemudian macam-macam ya, termasuk intimidasi. Tapi ada pelanggaran yang spesifik, yaitu tidak terpenuhinya persyaratan pendaftaran calon wakil presiden 02. Nah, dalam presiden di Mahkamah Konstitusi, dalam pilkada, tidak terpenuhinya persyaratan ini menyebabkan batalnya atau didiskualifikasinya calon. Karena itu kami menyediakan dua pintu. Pintu pertama adalah pintu yang besar, di mana dua-duanya didiskualifikasi, ya, baik Prabowo maupun Gibran Rakabuming. Dan pintu yang lebih kecil, spesifik, itu pintu mengenai persyaratan yang tidak dipenuhi oleh Gibran ketika mendaftar karena PKPU-nya itu belum berubah atau belum diubah. Dan seharusnya kalau memang belum berubah atau diubah dan tidak ada waktu untuk mengubahnya, ya putusan MK harusnya berlaku untuk next election. Harusnya begitu. Karena ada beberapa putusan seperti itu. Tetapi ada kesan pemaksaan kan, baik dari MK sendiri maupun dari KPU untuk kemudian menjadikan Gibran sebagai calon yang resmi begitu. Saya geser ke Bung Vincent. Bung Vincentius, ini menarik karena secara spesifik tadi tim hukum Ganjar meminta MK membatalkan keputusan KPU nomor 360 khusus hanya untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Apa artinya? Apakah kemudian produk pemilu lainnya seperti pemilu legislatif itu hal yang diterima, padahal pelaksanaannya dilakukan secara serentak dan satu produk yang dikeluarkan dalam ketetapan KPU? Iya, pertama kita ini kuasa hukum calon presiden dan calon wakil presiden. Tentu karena kuasa hukum berdasarkan surat kuasa yang kita terima, maka kita mengajukan permohonan berkaitan dengan PHPU Pilpres. Jadi dalam konteks Pileg ini juga punya gawenannya yang berbeda. Jadi kami fokus pada Pilpres. Sehingga apa yang menjadi dalil kami, apa yang menjadi posita kami tersebut dan juga petitum itu berkaitan dengan PHPU di Pilpres. Jadi bukan berarti tidak mau menyinggung berkaitan dengan Pileg, tapi secara umum bahwa pemilu 2024 ini memang banyak mengalami satu kemunduran ya. Dan kita tahu bahwa bagaimana proses demokrasi kita sekarang ini benar-benar mengancam kepercayaan publik. Bagaimana kritikan para guru besar, para mahasiswa, elemen masyarakat terhadap pemilu 2024 ini sesuatu hal yang memang kita tidak bisa menutup mata. Bagaimana kemudian kita junjung tinggi harusnya azas pemilu kita yang luber dan jurdil sebagaimana dicantumkan dalam pasal 22E Undang-Undang Dasar kita, ini tidak terwujud dalam pemilu 2024 ini. Semestinya bagaimana kemudian
pemilu secara umum ya, baik itu Pilpres dan Pileg, ini azas ini adalah patokan kita. Oleh karena itu juga itu yang menjadi satu landasan kuat batu uji di dalam permohonan kami, menguji azas yang wajib diikuti oleh penyelenggaraan pemilu gitu. Baik penyelenggara pemilu maupun kita semua, yaitu azas luber dan jurdil. Nah, kalau berbicara luber dan jurdil ini bukan kita tidak semata-mata berbicara soal kuantitatif, tetapi kita berbicara pada kualitatif, terutama dalam konteks demokrasi kita. Karena bagaimanapun Mahkamah Konstitusi ini adalah penjaga demokrasi kita dan juga penjaga konstitusi kita. Jadi kita berharap Mahkamah Konstitusi bisa lebih progresif dan bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat atas kejadian-kejadian insiden sebelumnya. Ya, saya geser ke Pak Morar ya. Pak Morar, apa mungkin itu diterima? Apa yang disampaikan oleh Pak Refli tadi selaku anggota tim hukum Anies Mohaimin, Pak Vincentius yang mengatakan mereka hanya fokus pada pilpresnya apabila dilakukan pemungutan suara ulang. Di sini berharap bahwa diskualifikasi calon wakil presidennya saja. Ya, kalau itu bisa saja dimungkinkan karena mungkin pelanggaran. Kalau saya lebih spesifik melihat pasal putusan MK nomor 90 itu tidak sah itu. Dari manapun ukurannya, karena Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman mengatakan yang lama itu ya, kalau ada keterlibatan atau kalau seorang hakim punya hubungan keluarga dengan kepentingannya dalam perkara itu tidak mundur, di situ disebutkan tidak sah. Nah, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang baru dikatakan cacat, tapi harus diperiksa dan diputus lagi. Nah, ini barangkali bisa kita lihat ini bahwa dari parameter atau checklist yang kita lakukan kalau kita audit putusan nomor 90 itu bertentangan dengan konstitusi, sangat jelas itu. Oleh karena itu sebenarnya inilah yang sering saya katakan, buah pohon beracun sudah masuk dalam sistem darah pemilu itu kan, dan itu yang menyebabkan semua ini terjadi. Seperti apa yang terjadi juga yang dituduhkan oleh Pak Otto tadi bahwa seolah-olah kok presiden, pemerintah yang dipersoalkan. Ya, presiden itu sudah terbuka dan tidak tertutup mata cawe-cawe untuk kepentingan Gibran, dan yang dibuktikan kalau saya hakimnya, saya hanya ingin berapa besar bansos yang tidak menurut prosedur dan BLT yang dipakai oleh Pak Jokowi sebelum pemungutan suara, dan kalau hasilnya itu besarnya itu masif, maka hasil pun masif. Dan itu saya kira menjadi suatu penyebab bahwa suatu putusan yang keputusan KPU yang mempersoalkan angka, tidak hanya angka itu yang harus kita nyatakan tidak sah, bukan hasil pemilu yang disebutkan pasal 24C ayat 1 itu tidak disebutkan perhitungan suaranya, tetapi hasil pemilu. Hasil pemilu itu angka dan penetapan siapa yang menjadi pasangan terpilih. Itu kan hasilnya juga yang bisa dipersoalkan, dan inilah yang mungkin dilupakan juga. Singkatnya Anda ingin mengatakan bahwa hasil tidak akan bisa dipisahkan dengan proses. Oh iya, itu sudah dalil itu. Proses akan mempengaruhi hasil. Kalau proses rusak, hasil rusak. Kalau proses salah, hasil salah. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir bersama kami, Bung Refli, Pak Fandi, dan juga Pak Morar Siahaan, dan juga Pak Vincentius Mendrova sudah hadir bersama kami. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa saat lagi. Anda kembali dalam The Prime Show. Pemirsa, kasus dugaan penyebaran berita bohong dan pencemaran nama baik yang diduga dilakukan oleh Palti Huta Barat kini sudah dilimpahkan ke Kejari Batubara dan akan segera disidangkan. Istri dan anak sematawayang Palti Huta Barat berharap agar Palti segera pulang. Selasa 19 Maret 2024 menjadi hari yang paling kelam dirasakan seorang ibu rumah tangga bernama Rita. Bagaimana tidak, sang suami Palti Huta Barat harus pergi meninggalkan keluarga tercinta untuk waktu yang cukup lama. Bareskrim Polri melimpahkan kasus dugaan penyebaran informasi bohong atau hoax yang melibatkan Palti Huta Barat ke Kejaksaan Negeri Batubara, Sumatera Utara.
Setelah Palti dan kasusnya dilimpahkan ke JPU, pihak kejaksaan akan memprosesnya hingga kasus Palti masuk ke persidangan. Rita, yang tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama anak sematawayangnya, harus menahan kerinduan mendalam, seraya terus berdoa agar suaminya bisa kembali ke pelukan keluarga. Saya harap sih suami saya bisa pulang cepat, kayak gitu loh. Karena apa namanya? Saya juga nggak tahu. Dan bagi saya 20 hari itu udah cukup lama gitu loh. Bagi anak saya juga gitu kan. Apalagi kalau sering ditanya gitu kan, walaupun saya jelasin aku kerja lama pulang, tetap bakalan dia nggak akan ingat itu. Besoknya mungkin dia akan tanya lagi, apa kok bapak mana gitu kan. Itu sih. Ini langsung aja kita diarahkan ke 02, judul yang pertama. Tidak ada cerita lain, tidak ada cerita alasan apapun, menangkan 02 di desa masing-masing. Rekaman inilah yang mengantarkan Palti Huta Barat ke dalam jeruji besi atas dugaan penyebaran berita bohong atau hoax dan pencemaran nama baik. Secercah harapan kini mulai nampak dalam kasus yang menimpa Palti Huta Barat, lantaran Mahkamah Konstitusi telah menghapus pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 serta pasal 310 ayat 1 KUHP tentang pencemaran nama baik. Tentu hal ini disambut baik oleh banyak pihak, khususnya Palti Huta Barat. Pasal yang dicabut oleh MK itu adalah pasal yang sama yang diterapkan pada kasusnya Palti Huta Barat, yaitu pasal 14 ayat 1 dan 2, terus pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana. Itu yang dicabut, dibatalkan oleh majelis di Mahkamah Konstitusi kemarin. Nah, dengan dicabutnya itu, maka berdasarkan asas dubio pro reo, yaitu dalam hal terjadi keraguan-raguan, maka hakim wajib menerapkan ketentuan yang paling meringankan oleh terdakwa. Ketika nanti Palti Huta Barat disidangkan, maka hakim akan memperhatikan hal ini. Karena sejak dibatalkannya ketentuan tersebut, di mana ketentuan itu yang disangkakan, didakwakan kepada Palti, maka seharusnya juga gugur pula pasal tersebut di dalam surat dakwaannya. Saya dengan kerendahan hati selaku penasihat hukumnya Palti memohon maaf mewakili Palti, meminta maaf kepada pihak-pihak siapapun itu yang merasa dirugikan atas tindakan yang Palti lakukan. Bagi saya secara pribadi, secara subjektif sebagai penasihat hukumnya Palti, akan sangat tidak bermanfaat untuk melakukan proses hukum terhadap Palti. Pertama, Palti itu adalah tulang punggung keluarga, satu-satunya yang bekerja. Istri tidak bekerja. Tentunya anak istri sangat mengharapkan kehadiran Palti ini. Pemirsa, usai sudah jumpa kita dalam The Prime Show, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Abraham Silaban. Pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.